Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1094 yang berjudul Gorosei, Dewa Pertahanan Saint Jagarcia Saturn. Dan ditemani dengan cover Color Spread yang bertemakan klan Shimotsuki. Nah, di awal chapter kita melihat Atlas memberikan perintah kepada pasifista seperti ini. Semua angkatan laut yang ada di pulau ini kalahkan mereka. Dan kita melihat ilustrasi bahwa otoritas yang tengah bekerja pada saat ini adalah otoritas dari Vegapunk. Dan itu ya membuat Kroco Marine yang ada di sana bertanya-tanya, apa perintah Vegapunk ini gawat? Dan di panel berikutnya kita melihat bahwa pasifista telah mendengar perintah itu dan seketika melancarkan lasernya tepat ke arah para Marine. Dimana di halaman berikutnya kita melihat beberapa pasifista menembakkan lasernya dan terjadi ledakan yang luar biasa yang menerbangkan Kroco Marine di sana. Dan itu terus terjadi dan terjadi lagi yang mana membuat para Marine kocar-kacir yang meneriaki untuk menjauh daripada pasifista. Hingga di panel berikutnya beberapa Marine lainnya mulai menyadari kalaulah ini memiliki arti bahwa Vegapunk akan turun ke bawah. Dan benar, salah satu dari mereka melihatnya di atas sana ada yang sedang turun. Dan di saat yang sama pula kita mendengar ya suara Vegapunk yang meneriaki Atlas untuk mencari Bonnie. Kemudian di halaman berikutnya kita melihat Atlas berteriak dan terus berteriak mencari di mana Bonnie berada. Dan kita juga melihat Sanji melakukan hal yang sama. Sementara itu Franky bertanya-tanya kepada Vegapunk, "Oi, apakah kita mengarah ke bawah yang curam ini dan apakah kita akan terjatuh?" Dan Vegapunk menjelaskan kalau Kareoseki memiliki karakteristik saling menempel. Nah, 1,5 ban dari Vega Tank ini terbuat dari Kareoseki, jadi mereka tidak akan terjatuh atau tergelincir. Kemudian di panel berikutnya Sanji menemukan Bonnie di mana berada. Tentu saja Franky yang mendengarnya menanyakan kebenaran akan hal itu karena mereka ya masih jauh di atas dan tak mungkin melihat seseorang dari sana. Tapi Sanji dengan cukup emosinya mengatakan, apakah radar wanitaku pernah salah? Dan Vegapunk meresponnya kalau radar wanita Sanji itu sangat tidak masuk akal atau ilmiah, tapi Vegapunk percaya kepadanya. Lantas setelah itu ya Sanji berterima kasih, dan karena pula kecepatan Vega Tank sangat lamban, Sanji memutuskan langsung melompat dari Vega Tank dan meluncur lurus ke bawah dengan kecepatannya menggunakan skywalknya. Sementara itu di halaman berikutnya kita melihat Bonnie ketahuan dari tempat persembunyiannya. Sementara di sisi lainnya Bonnie menyadari kalau situasinya sangat bagus karena pasifista berada di pihak kami. Dan karena itu di panel berikutnya setelah mengetahui situasinya dan juga terlihat salah satu Vice Admiral mulai menyerangnya, Bonnie memutuskan untuk bertarung di sana. Dan di satu panel kita melihat Bonnie mengeluarkan pistolnya dan bar dengan teknik yang disebut Near Death Experience, semacam hal keluar dari pistol Bonnie dan menembakkannya tepat di jidat para Kroco Marine itu. Yang mana ya timbul efek kemudiannya terlihat para Kroco Marine itu yang terkena serangan Bonnie tadi mengalami imajinasi kematiannya dan lalu pingsan kemudiannya. Lantas Vice Admiral yang ada di sana pun kaget kenapa semuanya pada jatuh. Dan salah satu di antara Kroco itu menyatakan kalau dia melihat sungai Senju. Dimana ya dalam kebudayaan Jepang orang mati harus melewati sungai Senju. Sehingga para Marine di sana merasakan bahwa mereka akan mati karena teknik Bonnie itu. Kemudian di panel berikutnya Bonnie mencoba kabur tetapi langkahnya dihadang oleh salah satu pasifista. Dan karena itu juga Bonnie bertanya-tanya, lah bukannya sudah berada di pihak kami? Tapi ternyata di halaman berikutnya kita menyadari kalau ada salah satu Vice Admiral bernama Bluegrass yang tengah menunggangi pasifista itu. Dimana nenek-nenek itu mengaku dia memakan buah iblis Nori yang membuatnya bisa menjadi penunggang handal. Dan juga dia menyatakan kalau aku membunuh Bonnie, apakah kutukan dari prajurit kami yang terkena manipulasi umur bisa hilang. Lalu di satu panel ya pasifista itu kemudian yang menembakkan laser itu tepat di hadapan Bonnie. Dan Bonnie lagi-lagi hanya terpaku dan mengatakan ayahnya dalam hatinya itu. Tetapi kita melihat bahwa Bonnie selamat berkat seseorang yang menyelamatkan
menyelamatkannya. Dan benar, orang itu adalah Sanji. Sanji datang tepat pada waktunya. Kemudian di halaman berikutnya, Sanji berkata kepada Bone bahwa jangan berdiri saja. Dimana Sanji tahu kalau Kuma itu ayahnya Bone, tetapi Sanji meminta Bone untuk jangan diam saja. Namun kemudiannya salah satu face admiral sebelumnya muncul dan tampak berubah dalam bentuk Zoannya dan mencoba menyerang mereka. Tetapi Sanji berhasil menghindarinya dan kemudiannya berlari menuju ke arah Vega Tank. Kemudian di halaman berikutnya pindah scene ke arah Labopes, lebih tepatnya berada di area udara. Di sana terjadi baku pukul antara Luffy dan juga Kizaru yang cukup sengit. Namun Kizaru berkata, "Maaf, tapi aku tidak bisa fokus pada misiku kalau aku terus ada di sini." Dan Luffy menjawab kalau itu memanglah tujuanku. Dan di panel berikutnya Kizaru kabur dan kecepatan cahayanya sambil berkata ini menyusahkan. Dan Luffy di belakangnya mencoba mengejarnya dengan larinya itu. Kemudian di halaman berikutnya Kizaru, Luffy, Zoro, Lucy, Jinbe, Usopp dan beberapa face admiral lainnya menyadari sesuatu. Apa itu? Keberadaan aneh. Apa ini? Apakah itu? Dan di panel berikutnya kita melihat siluet yang sama seperti yang ada di Marijoa pada saat itu. Dan kemudiannya kita mendengar suara seseorang yang berkata, "Berhenti, pasifista." Dan suara itu terdengar ke seluruh pulau. Yang mana di halaman berikutnya pasifista mulai diam di tempat. Orang-orang yang ada di Vega Tank mulai bertanya-tanya, terutama Atlas di sini ya, yang berkata, "Apa-apaan ini? Pasifista berhenti melindungi kami. Oi, dengarkan perintahku. Seharusnya tidak ada satupun di sini yang memiliki otoritas yang lebih tinggi dari kami selain para Gorose." Dan di panel berikutnya terbentuk atau terukir sebuah lingkaran sihir yang cukup besar dengan nyala api dan petir hitam yang membara. Para krocomerin yang ada di sana bertanya-tanya apa itu. Sementara orang-orang yang ada di dalam Vega Tank yang tengah mendaki jalur awan menyadari kalau ada yang janggal dan juga mengatakan ada sesuatu yang datang. Dan di panel berikutnya ada sesuatu pengumuman dari Marine di kapal seperti ini. Bagi prajurit angkatan laut di pulau, Gorosei Saint Satpun akan mendarat di Egghead. Dan bagi kroco tingkat rendah dilarang untuk melihat beliau. Dimana di satu panel api hitam tiba-tiba berkobar dari simbol tadi itu. Dan juga terjadi ledakan yang cukup wow hingga membuat orang-orang di sana, terutama dalam Vega Tank ya, bertanya-tanya ledakan apa itu. Dan juga mereka juga bertanya apakah benar Gorosei akan datang ke pulau ini. Tentu saja Franky yang mendengarnya cukup kaget mendengarnya. Sementara itu di panel berikutnya dari simbol tadi itu, di tengah-tengah bentuk bintangnya itu ya muncul seseorang. Dan Sanji menyadari hal itu, yang mana cukup kaget melihatnya. Dan tiba-tiba di halaman berikutnya asap putih muncul dan juga kita bisa melihat asap hitam juga muncul di sana. Dan salah satu kroco di sana mengatakan, "Apa-apaan itu? Apakah itu monster?" Dan kita melihat seseorang dengan tatapannya bersinar menatap kroco tadi itu dan membuat kepalanya pecah. Rupanya itu adalah Gorosei Saturn dan kita bisa melihat dia telah memasuki mode hybrid zoannya. Terlebih lagi itu sudah awak kening. Dan kita bisa melihat tampaknya Gorosei ini adalah user buaya iblis tipikal yokai Oshi Oni, yaitu kaki laba-laba dan juga bertanduk. Namun untuk saat ini ya belum ada konfirmasi terkait akan hal itu. Dan ya ini menarik, terlebih lagi soal tatapan tadi itu ya. Haki apakah itu hingga membuat kepala kroco tadi pecah dengan sekali tatap. Kemudian di halaman berikutnya kita melihat Bone bertanya-tanya monster apa itu. Sementara Sanji menyadari ada serangan dari atas. Dan kita bisa melihat Kizaru ada di sana dan menembakkan laser itu nyaris mengenai Vega Tank. Namun serangan Kizaru itu membuat Vega Tank keluar
dari jalur awannya dan berpotensi untuk jatuh. Sementara itu, Luffy kembali mengejar Kizaru dan telah bersiap dengan otot-ototnya sambil mengancam Kizaru. Diam di sana Kizaru. Hoho, Luffy pikir dia adalah Ben Beckman. Dan di sini Kizaru berkata, bukannya kau sudah mencapai batasnya menggunakan wujud itu. Sementara Franky berteriak kepada Luffy untuk melakukan sesuatu. Kemudian di halaman berikutnya Luffy mengatakan serahkan saja kepadaku, dan kemudian bersiap-siap dengan tekniknya sambil berputar-putar. Sedangkan Kizaru bersiap dengan lasernya, tetapi sebelum Kizaru berhasil melancarkan tekniknya, Luffy dengan teknik yang disebut dengan Gomu Gomu no White Star Gun-nya berhasil terlebih dahulu mengajar Kizaru ke arah kepalanya hingga kepalanya melenyot. Dan kita juga bisa melihat bintang-bintang muncul di sana. Tetapi kita bisa melihat ya bahwa Kizaru masih memasang ekspresi biasanya dan juga berkata ini gawat. Sementara itu kita bisa melihat Luffy terjatuh dan wajahnya melentur dan juga mengatakan kalau dirinya sudah mencapai batas. Kemudian di panel berikutnya Saturn melihat semua kejadian di atasnya dan dia melihat Luffy di sana dengan raut wajah yang cukup mengerikan. Saturn mengatakan di dalam hatinya, nikah. Dan kita bisa melihat baik Luffy, Kizaru, dan Vega Tank jatuh secara bersamaannya dari udara. Dan terkhususnya orang-orang yang berada di dalam Vega Tank, mereka disambut oleh Gorosei tepat di hadapannya. Dan kita melihat Vegapunk berkata, Sign Saturn. Dan Saturn menjawab, benar, kukira kau sudah terbunuh lama Vegapunk. Sementara di sisi lainnya kita melihat Bone memasang wajah seriusnya dan mulai bergerak mengambil katana dan meloncat yang mana langsung menusuk Saturn di sana dan mengeluarkan darah pula di sana. Dimana kita melihat suatu dialog sebelumnya yang diingat oleh Bone ya, dan entah itu dialognya siapa, tapi dialog itu berbunyi, aku sudah memerintahkannya Vegapunk, aku tak akan memperbolehkan itu, mempertahankan kesadarannya. Tapi jika kau melakukan itu, Kuma akan ... Dan ya, sepertinya alasan kenapa Bone menyerang Saturn ada hubungannya dengan dialog tadi itu. Dan ya, chapter kali ini ya ditutup dengan Bone yang menangis serta komentar editor yang mengatakan kemarahan yang menguasai dirinya.